pangkat bulat negatif. Sebelum kalian mempelajari materi pangkat bulat positif ataupun pangkat bulat negatif, kalian harus mengetahui arti dari bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat adalah perkalian bilangan yang dilakukan secara berulang. Contohnya, 2 pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2. Kenapa 2-nya ini berulangnya hanya 3 kali? Karena dia pangkatnya hanya 3 saja. Bagaimana dengan pangkatnya ada 4, Bu? Berarti 2-nya ini secara berulang ada 4 kali. Oke, biar makin paham, kalian lihat contoh 2. 4 pangkat 2 sama dengan 4 kali 4. Kenapa 4-nya hanya 2 kali? Karena pangkatnya hanya 2. Ingat, bilangan berpangkat itu notasinya selalu ada di atas. Karena pangkat itu ada suatu apresiasi kalian mempunyai kerja keras yang baik. Nah, setelah ini kita baru menjelaskan tentang pangkat bulat positif. Kita membahas tentang pangkat bulat positif. Secara gambaran atau secara tulisan, pangkat bulat positif itu hampir sama dengan bilangan berpangkat. Namun, A ini mempunyai nilai bilangan real dan N ini disebut dengan bilangan bulat positif. Maka dari simbol ini sudah menggambarkan bahwa A pangkat N merupakan pangkat bulat positif karena nilai N harus bilangan bulat positif lebih dari 1. Secara definisi, pangkat bulat positif adalah A kali A sebanyak N. Nah, A kali A itu bisa disebut dengan N faktor A. Secara keterangan dari pangkat bulat positif, A disebut dengan basis dan N disebut dengan pangkat. Paham? Contohnya A, 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 merupakan pangkat bulat positif karena 3 ini adalah bilangan real dan pangkatnya merupakan bilangan positif yang lebih dari 1. Kemudian cara mengerjakannya bagaimana? 2-nya ada 3 atau 3-nya ada 2? Oke, baik. Jawabannya, secara definisi pangkat bulat positif yang benar adalah 3-nya ada 2 kali. Sehingga 3 pangkat 2 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Kemudian 4 pangkat 3. 4 ini mempunyai perkalian secara berulang-ulang sebanyak 3 kali saja. 4 kali 4 kali 4. Jawabannya adalah 64. Kemudian yang contoh C, 3/4 pangkat 2 adalah 3/4-nya ada 2 kali, seperti sebagai berikut.
3/4 dikali 3/4. Yang perlu kalian ingat, apabila pecahan yang operasinya perkalian, itu kalian cukup atas kali atas. 3 kali 3 berapa? 9. Oke. Bawah kali bawah, 4 kali 4 berapa? 16. Oke. Sedangkan 32, ingat, secara dari definisi A kali A kali A merupakan N faktor A. Berarti penfaktoran dari 32 berapa? Oke, bilangan primanya adalah 2. Sebanyak berapa kali? 5 kali. Oke. Berarti 32 hasilnya adalah 2/5. Pangkat bulat positif. Yang pertama, perkalian bilangan berpangkat bulat positif, yaitu A pangkat P dikali A pangkat Q. Hasilnya A pangkatnya ditambah P plus Q dengan syarat basisnya harus sama. Supaya makin paham, kita kerjakan contoh. 5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Karena basisnya sama, berarti tinggal pangkatnya kita jumlahkan saja. 5 pangkat 2 ditambah 4 sama dengan 5 pangkat 6. Oke. Contoh B. X pangkat 2 dikali X pangkat 5. Karena basisnya sudah sama, maka kita tinggal jumlahkan saja pangkatnya. X 2 tambah 5 sama dengan X pangkat 7. Kenapa? Karena basisnya sudah sama. Hasilnya yang pangkat menjadi 7, karena 2 tambah 5 sama dengan 7. Kemudian 2 pangkat X dikali Y pangkat 4 dikali 5XY kuadrat. Ada tanda kurung 2, lalu dipisahkan oleh sedikit jarak, itu artinya operasinya perkalian. Masih ingat tidak perkalian dalam kurung? Ya, ini menggunakan perkalian air mancur. Berarti 2x pangkat 3 dikali min 5x. Kita simbolkan dengan A. Dan 2 pangkat X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Dan yang ketiga, Y pangkat 4 dikali min 5X. Kita simbolkan dengan C. Y pangkat 4 dikali Y pangkat 2, kita simbolkan dengan huruf D. A sama dengan tadi 2x pangkat 3 dikali min 5x.
2 kali min 5 berapa? Min 10. Dan X pangkat 3 dikali X. Jadi 3 tambah 1 sama dengan min 10 X pangkat 4. Ini B. 2 X pangkat 3 dikali Y pangkat 2 sama dengan 2 kali 1. Di sini tidak ada variabel. 2 kali 1 berarti 2. X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Itu bisa tidak? Tidak bisa. Jadi tetap aja ditulis 2. X pangkat 3 Y kuadrat. Dan yang C, Y pangkat 4 dikali min 5X. Min 5 kali 1 atau enggak 1 dikali min 5 hasilnya min 5. Karena dia basisnya berbeda, maka hasilnya min 5X kali pangkat 4. Dan yang D hasilnya adalah Y pangkat 4 dikali Y pangkat 2. Karena basisnya sudah sama, maka hasilnya Y pangkat 4 ditambah 2. Hasilnya Y pangkat 6. Kemudian baru kita tulis secara berurutan. A hasilnya adalah min 10 X pangkat 4 ditambah 2 X pangkat 3 Y pangkat 2 dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini min 5 X Y pangkat 4 ditambah Y pangkat 6. Dua syarat yang perlu kalian ketahui untuk menggunakan sifat yang kedua, yaitu basisnya hanya 1 dan syarat kedua pangkatnya lebih dari 1. Setelah itu kalian baru bisa menggunakan sifat yang kedua, yaitu mengkalikan beberapa pangkat. Untuk lebih jelasnya, yuk kita sederhanakan contoh soal yang ada. Contoh A, 5 pangkat 4 dipangkatkan kembali menjadi 3. Cara pertama, kalian selidiki apakah sudah memenuhi 2 buah syarat untuk menggunakan sifat yang kedua. Syarat pertama, basisnya hanya 1. Oke, betul, basisnya hanya 5 dan pangkatnya apakah lebih dari 1? Ya, betul. Pangkatnya lebih dari 1, yaitu pangkat 4 dan pangkat 3. Mari kita tulis ulang. Kalau sudah memenuhi 2 syarat, baru bisa menggunakan sifat yang kedua, yaitu 5 pangkat 4 dikurang 3 sama dengan 5 pangkat 1. Dan langkah 2, lima pangkat 4-nya sebanyak 3 kali. Jadi 5 pangkat 4 dipangkatkan kembali. Jadi 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 sama dengan
dengan karena dia mempunyai basis yang sama dan dipisahkan oleh tanda operasi perkalian, maka ini menggunakan sifat yang pertama, yaitu cukup kalian tambahkan saja pangkatnya. Hasilnya adalah 5 pangkat 12. Jawaban contoh B. Langkah 1. Tengah cara 1. Kalian tulis ulang kembali. Untuk cara 1, apakah dia mempunyai basisnya cuma 1? Ya, betul, basisnya cuma nilai 4. Oke, kita tulis. Dan apakah pangkatnya lebih dari 1? Ya, betul, pangkatnya sebanyak 3 kali, yaitu 3, 2, dan 5. Maka kita bisa langsung menggunakan sifat yang kedua, yaitu 3 dikali 2 dikali 5 sama dengan 4. 3 kali 2, 6. 6 kali 5 adalah 30. Dan cara kedua, dahulukan dalam kurung yang paling dalam, yaitu 4 pangkat 3 sebanyak 2 kali. Maka kita urutkan 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3, kemudian baru 4 pangkat 5. Karena dia basisnya 1 dan dipisahkan oleh perkalian, maka menggunakan sifat yang pertama, yaitu kedua buah pangkatnya cukup kalian tambahkan saja, yaitu 4. 3 tambah 3 sama dengan 6. Jadi bisa kita tulis 4 pangkat 6 di dalam kurung 5, yaitu pangkat 6-nya sebanyak 5 kali. Itu 4 pangkat 6 kali 4 pangkat 6, 4 pangkat 6 dikali 4 pangkat 6, yaitu 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. 18 tambah 6, 30. Berarti 4 pangkat 30. Hasilnya sama. Dan jawaban yang C. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan dalam kurung kuadrat. Kita selidiki apakah basisnya terdapat hanya 1? Tidak, basisnya terdapat ada 2, yaitu X plus Y. Maka kalau tidak memenuhi kedua syarat sifat yang kedua, mari kita kembalikan ke sifat yang sebelumnya, yaitu bilangan berpangkat ataupun sifat yang pertama. Jadi apabila ada 2 buah basis, maka kita menggunakan sifat bilangan sifat berpangkat, yaitu ada
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikali X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, baru kalian menggunakan sifat air mancur, yaitu X kuadrat kali X kuadrat. Kita simbolkan dengan huruf A. X kuadrat kali Y kuadrat, kita simbolkan dengan B. X kuadrat dengan Y kuadrat, kita simbolkan dengan C. Y kuadrat kali Y kuadrat, kita simbolkan dengan D. Langkahnya A sama dengan X kuadrat kali X kuadrat sama dengan X 4. Kenapa? Karena dia menggunakan sifat yang pertama. Basisnya hanya 1 dan dipisahkan atau enggak dioperasikan dengan bilangan perkalian. Langkah B. X kuadrat kali Y kuadrat. Karena dia basisnya berbeda, cukup kalian satukan saja, yaitu sama dengan X kuadrat Y kuadrat. Dan langkah C. Y kuadrat kali X kuadrat sama dengan, ya, X jadinya X kuadrat Y kuadrat. Dan langkah D. Y kuadrat kali Y kuadrat, hasilnya adalah Y pangkat 4 karena basisnya sama dan dioperasikan oleh perkalian, sehingga hasilnya adalah, kita urutkan langkah-langkah ini, itu X pangkat 4 ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4, sehingga hasilnya X kuadrat ditambah, ini mengandung satu koefisien dan variabel sama, maka 1 tambah 1 adalah 2. X kuadrat Y kuadrat ditambah Y pangkat 4. Ada 2 syarat untuk menggunakan sifat yang ketiga, yaitu basisnya hanya ada 1 di bagian pembilang ataupun penyebut, dan operasinya adalah pembagian. Maka kalian bisa langsung menggunakan sifat yang ketiga, yaitu kedua buah pangkatnya cukup kalian kurangi saja. Untuk lebih jelas ya, mari kita mengerjakan contoh yang ada, yaitu 3 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 5. Apakah contoh A ini sudah memenuhi 2 syarat? Ya, kita selidiki bareng-bareng. Basisnya terdapat 1 di bagian pembilang dan penyebut. Ya, betul. Dia ada 1 saja, yaitu basisnya bernilai 3. Dan syarat kedua, operasinya adalah pembagian. Nah, kalau sudah mengandung 2 buah syarat tersebut, kalian bisa langsung menggunakan sifat yang ketiga, yaitu 3 pangkat 4 dikurangi 5. Maka hasilnya adalah 3 pangkat min 1, karena 4 dikurang 5 adalah min 1. Untuk contoh yang B, kita fokus ke bagian pembilang dan penyebut. Apakah bagian pembilang penyebut mempunyai basis yang sama? Ya, betul. Kita mempunyai basis yang sama, X dengan X, Y dan Y. Maka ini bisa kita urutkan terlebih dahulu, yaitu X pangkat 2 terus dikali X pangkat min 4.
karena dia naik ke atas menjadi pengurangan. Contohnya awalnya adalah A pangkat Q. Dengan sifat yang ketiga maka min Q. Dan per Y pangkat 5 dikali Y karena min 3, karena dianya awalnya positif dan pindah ruas, maka hasilnya menjadi Y min 3. Hasilnya ini menggunakan sifat yang pertama, yaitu pangkatnya cukup kalian jumlahkan. 2 tambah min 4 hasilnya adalah min 2. Dan per Y ditambah min 3 hasilnya adalah Y pangkat 2. Kita membahas tentang pangkat bulat negatif dan 0. Yang pertama, pangkat bulat negatif. Jadi pangkatnya bernilai negatif dan hasilnya adalah 1 per A pangkat N. Jika pangkatnya N untuk diubah menjadi negatif, maka hasilnya 1 per A pangkat min N. Untuk lebih jelasnya, mari kita selesaikan contoh yang ada. Itu contoh A adalah 2 pangkat min 3. Hasilnya adalah 1 per 2 pangkat 3 sama dengan 1 per 8. Kenapa 1 per 8? Karena 2 pangkat 3 adalah hasilnya 8. Dan yang B, 1 per 3 kali pangkat 1 per 3 pangkat min 3. Nah, karena pangkatnya adalah min, makanya jadi 1 per, menyebutnya 1 per 3 pangkat 3, yaitu hasilnya adalah 1 per 3 pangkat 3 adalah 27. Kalau pembagian dibagikan lagi, yaitu hasilnya 1 kali yang penyebutnya diputar menjadi 27 per 1. Maka hasilnya adalah 27. Dan yang contoh C, yaitu 1 per 3 pangkat min 2, maka hasilnya adalah 1 per 9, supaya pangkatnya menjadi negatif. Jadi 1 kali 9 kali 1 sama dengan 9. Dan yang D adalah 1 per dalam kurung 1 per 2, ini min 2. Maka hasilnya adalah 1 per 2 kan min. Kenapa min? Karena dia ini dikurang min 2. Min 2 nya dari pangkat menjadi 1 per 2 pangkat min kali min adalah positif. Jadi 1 per 2 pangkat 2. Nol pangkat bulat 0 yaitu berapapun yang dipangkatkan 0 itu sama dengan 1.
Jadi misalnya 1000 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa? Karena dia tidak melakukan apapun, maka hasilnya ya itu-itu saja. Jadi contohnya lebih jelasnya adalah 3 pangkat 0 sama dengan 1, karena si 3 ini tidak melakukan apapun. Jadi hasilnya ya dia saja. Misalnya 1000 pangkat 0. Ya, dia hasilnya tetap 1 karena tidak melakukan bentuk apapun. Cukup sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat.